Ketua Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Commercial Director Tribun Network, Bapak Hadrianus Cipiantoro. General Manager Tribun Jawa Barat, Ibu Rahmi Kasya Sarini. Pemimpin Redaksi Tribun Jawa Barat, Bapak Adi Sasono. Dan juga segenap jajaran pimpinan Tribun Jabar. Dan tidak lupa kami juga ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan juga rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di acara pada siang hari ini. Hadirin yang terhormat, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Hadirin, marilah bersama-sama kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan hikmat dan penuh manfaat. Yang akan dipimpin oleh Bapak Mahmud Mubarak. Kepada Bapak Mahmud Mubarak disilakan. Marilah kita sejenak menundukkan hati dan kepala kita. Mohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar acara ini berlangsung lancar. Perkenankan saya memimpin doa secara Islam. Pada yang lain, persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi'anna lakal hamda la ilaha illa anta wahda la syarika al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berkumpul di tempat ini untuk mengadakan kegiatan mata lokal memilih seks Jawa Barat sembari memanjatkan puji syukur kepadamu. Berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara ini, dan jadikanlah hal itu sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayangmu pada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Tuhan kami ini adalah makhluk-Mu yang lemah dan penuh dosa. Engkau-lah Zat yang Maha Pengampun. Karena itu, ampunilah segala kesalahan kami. Ampunilah segala kesalahan orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami.
Bimbing kami dengan hidayah-Mu. Penuhi kalbu kami dengan cahaya rahmat-Mu, agar kami senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus. Hanya kepadamu kami memohon dan meminta. Sungguh Engkaulah satu-satunya tempat kami bergantung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita memasuki sesi diskusi, marilah bersama kita mendengarkan sambutan dari CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kepada Bapak Dahlan Dahi, kami silakan. Yang pertama, Jawa Barat pemilihnya 35,7 juta. Ini yang terbesar di Indonesia dan ini lebih besar dari penduduk Malaysia. Malaysia sekarang ini sekitar 34 juta. Tentu lebih besar lagi dari penduduk satu benua Australia, 27 juta. Jadi ketika kita mendiskusikan Jawa Barat dalam konteks politik, maka kita mendiskusikan salah satu provinsi dengan penyumbang suara terbesar. Tapi ini mohon maaf ya, dari 6 pasang calon tidak ada dari Jawa Barat. Apakah ini perlu tepuk tangan? Boleh juga itu menyemarakan diskusi ya. Oke, boleh tepuk tangan. Yang kedua, 2019 pemilu 2019 ini adalah satu-satunya provinsi yang dimenangkan Pak Prabowo di Jawa. Dengan perolehan suara 16 juta versus 10 juta. Jadi ini selisihnya cukup besar dan sangat strategis bagi kemenangan Pak Prabowo 2019. Pak Prabowo meraih 59% dan Pak Jokowi sekitar 40%. Kalau kita lihat survei Litbang Kompas terakhir, maka kita melihat bahwa 60 hari sebelum coblosan terjadi pergeseran politik Jawa Barat. Pak Prabowo 38,1%. Jadi dari 59% menjadi 38,1%. Pak Anies yang tidak ada di 2019 itu 27,3% dan Pak Ganjar 8,2%. Artinya kita sudah melihat ada pergeseran politik di Jawa Barat. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah Tribun Series. Ya. Tribun menyadari bahwa setiap daerah memiliki dinamika politik yang berbeda. Itu tadi perspektif Jawa Barat. Kami menyelenggarakan ini juga di Jawa Timur bulan lalu dan dinamika politik Jawa Timur itu dinamika politik yang sungguh-sungguh berbeda dengan Jawa Barat. Lalu kami masuk ke Jawa Tengah, kami ke Medan, terus di Bali. Semua daerah ini beda-beda. Tribun Series ini diadakan untuk memberi ruang bagi perbedaan aspirasi politik di Indonesia. Dan semoga terjalin dinamika yang dinamis, harmonis untuk menuju Indonesia yang beragam. Bhinneka Tunggal Ika, dan sesuai dengan pesan acara ini, semoga kerukunan antara kita terjalin dengan baik dan semoga pertumbuhan ekonomi juga tetap bagus agar masyarakat kita makin sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita saksikan penampilan dari paduan suara mahasiswa Universitas Muhammadiyah.
Ya, merah putih harus terus berkibar. Dulur, silahkan beri dukungan, asal jangan barbar. Dukung partai dan capres kesukaanmu secara wajar. Lur, ini negeri penganut demokrasi. Tak musim lagi ancam-mengancam, apalagi intimidasi. Lur, ingat, kalah atau menang bukan akhir dunia. Semua harus kembali normal pada saatnya. Lur, ingat kita semua bersaudara. Tak perlu bikin drama-drama. Ayo, riang gembira yang sebesar-besarnya. Lur, kalau menang jangan pongah. Kalau kalah gak usah marah-marah. Hati boleh kecewa. Hidup harus tetap bahagia. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Dahlan. Untuk selanjutnya sudah terhubung secara online untuk memberikan sambutan penjabat Gubernur Jawa Barat Bapak B. Triadi Mahmudin yang diwakilkan oleh Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat Ibu Yuke Mauliani Septina. Kami silakan. Bapak dan Ibu, hari ini kita sudah memasuki dinamika tahun politik dan bagaimana potensi untuk prioritas pembangunan ekonomi Jawa Barat ini memang menjadi satu tantangan dan perjalanan yang harus kita jalani bersama dengan suasana penuh semangat demokrasi. Dan kita berharap tahun ini bisa bersama membangun ekonomi, bersatu menjaga harmoni, bahwa dengan adanya era politik ini stabilisasi ekonomi adalah fondasi bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk fokus pada beberapa prioritas kunci. Pertama-tama kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebagaimana kita ketahui, kita tidak hanya berbicara tentang angka saja, tetapi memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan dengan adanya ekonomi, menciptakan peluang bagi pelaku usaha, baik kecil maupun menengah, serta dapat memberdayakan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan dan lain sebagainya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, ada beberapa sektor industri yang menjadi unggulan Pemprov Jabar. Yang pertama itu kaitan dengan industri, karena secara angka 60% investasi Indonesia adanya di Jawa Barat. Dan ini diharapkan kita bisa mendongkrak baik dari sisi tenaga kerja, sisi pendapatan, dan bisa menarik juga sisi ekonomi skala menengah. Dan selain industri, ada juga sektor pertanian yang akan terus kami fokuskan. Sebagaimana kita ketahui, prediksi dari BPS bahwa 2035 jumlah penduduk Jawa Barat ini mencapai 57,1 juta jiwa. Dan ini perlu kita perhatikan dari sisi kebutuhan pangannya. Selain itu juga kita perlu memperhatikan sisi gizi dan kesehatannya, sehingga sektor pertanian menjadi sektor yang tetap menjadi unggulan di Jawa Barat. Dan selain itu juga kita akan merubah sedikit demi sedikit mengarah kepada pertanian dengan menggunakan teknologi dan transformasi menuju pertanian yang inovatif. Sehingga kedepannya kesejahteraan petani menjadi lebih meningkat dibanding sebelumnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, tadi kaitan dengan sektor-sektor unggulan, kami terus akan mendukung juga kaitan dengan perekonomian ini dengan tetap membangun infrastruktur strategis, karena infrastruktur ini tetap menjadi pilar utama. Dan kami akan terus melanjutkan program-program strategis lainnya, dan alhamdulillah secara angka juga kami menjadi nomor 1 yang meraih investasi tertinggi di Indonesia.
Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama menjalani tahun politik ini dengan semangat kerjasama dan kesatuan, dengan kebijakan yang bijaksana dan partisipasi aktif kita semua. Dan saya yakin kita dapat membangun Jawa Barat yang lebih maju dan harmonis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Selamat berpartisipasi dalam demokrasi dan selamat membangun Jawa Barat. Sehingga Jawa Barat unggul tidak hanya di Indonesia, tetapi di global. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuke selaku perwakilan penjabat Gubernur Jawa Barat. Untuk selanjutnya dengan hormat sudah terhubung secara online Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai sekaligus keynote speaker pada kesempatan hari ini. Bapak Budi Aris Setiadi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati pejabat Gubernur Jawa Barat, Bapak B. Triadi Mahmudin, CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, Bapak Ibu para narasumber, Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Mengingat bahwa saat ini masa kampanye pemilu 2024 sedang berjalan, maka upaya untuk menghadirkan pemilu yang aman dan kondusif perlu untuk terus ditingkatkan. Kementerian Kominfo turut serta dalam sukseskan pemilu 2024 melalui dukungan komunikasi publik demi mewujudkan pemilu yang aman dan berkualitas. Dengan demikian diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan politik pada tahun-tahun mendatang. Kementerian Kominfo telah menyiapkan narasi kampanye pemilu damai 2024 yang berfokus pada ajakan untuk menjadi pemilih cerdas dengan menjaga ruang digital agar tetap sehat dan kondusif. Pesan ini mengajak masyarakat agar memilih dengan cara yang bijak, sembari menjaga perdamaian di ruang digital. Pesan ini juga disusun untuk menjawab berbagai isu terkait pemilu seperti peningkatan partisipasi, antisipasi isu SARA dan perpecahan, serta antisipasi hoax untuk menjaga ruang digital tetap kondusif. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, berkaitan dengan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia diproyeksikan masih akan terus tumbuh stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 diprediksi berada di kisaran 4,5% sampai dengan 5,3%. Permintaan domestik menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi, khususnya dengan diselenggarakan pemilu 2024. Oleh karenanya penyelenggaraan pemilu 2024 harus berjalan dengan lancar dan damai demi tetap terjaganya stabilitas politik dan ekonomi. Saya menekankan pentingnya menciptakan ruang digital yang kondusif sebagai ruang terbuka bagi pertukaran informasi pemilu yang bersifat konstruktif. Pastikan kita menggunakan ruang digital dengan bijak dan penuh tanggung jawab guna mencegah berkembangnya disinformasi, ujaran kebencian, atau bahkan fitnah yang dapat memecah belah bangsa. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, saya teringat dari kutipan sang proklamator bangsa Muhammad Hatta, demokrasi hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Mari kita sambut gelaran pemilu 2024 dengan bijak dan bertanggung jawab. Penuhi ruang digital dengan konten positif dan membangun demi menghadirkan pemilu yang aman, damai, dan berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Kami bertekad menjalankan seluruh rangkaian pemilu 2024 secara damai, bermartabat, jujur, dan adil. Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan, ya. Mohon disampaikan kepada kita semua oleh KPU apa perkembangan setelah 3 minggu kita campaign. Everything is okay, aman, atau masih ada kerikil-kerikil tertentu yang menjadi catatan. Silakan, Pak. Terima kasih.
Secara umum sejauh ini kami selaku pelaksana teknis pemilu juga tengah fokus mempersiapkan distribusi logistik mulai dari kotak suara, segel, tinta, bilik suara, termasuk juga surat suara secara bergantian mulai produksi dan didistribusikan ke gudang KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat. Selain itu juga kami sedang fokus mempersiapkan pelaksana pemilu di tingkat TPS atau yang disebut dengan KPPS, dan hari ini sedang memasuki hari kedua dalam proses rekrutmen anggota PPS untuk pemilu 2024. Nah, Pak, satu di antara isu yang muncul menjelang pencoblosan 14 Februari adalah netralitas dan pengawasan, Pak. Terutama isu belakangan ini soal cabut-mencabut alat peraga kampanye, lalu pelanggaran-pelanggaran lain lewat sosial media. Bisa Bapak cerita berdasarkan fungsi pengawasan Bawaslu hingga saat ini, Pak? Kaitan dengan tahapan pemilu yang sedang berjalan, khususnya tahapan kampanye yang hari ini sedang dilaksanakan oleh para peserta pemilu, kami mencatat ada 69 pelanggaran 69 ya, yang sudah masuk ya di Bawaslu, baik itu melalui temuan aktif hasil pengawas pemilu di lapangan maupun dari laporan masyarakat ya. Jadi dari 69 temuan pelanggaran dan laporan pelanggaran tersebut, 4 diantaranya adalah soal netralitas ASN. Oh, 4 diantaranya netralitas 4 diantaranya soal netralitas ASN dan pejabat negara ya. Bahkan kan di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu di pasal 282 dan 283 itu bukan hanya di tahapan kampanye, Mas Pepi ya. ASN, TNI Polri, pejabat negara itu harus netral gitu ya. Tetapi di non tahapan kampanye pun itu harus netral. Ya. Meskipun tidak berakibat hukum pada tindak pidana pemilu ya, di luar tahapan. Seperti misalkan ada di satu daerah pejabat negara ya, bupati atau wali kota membuat kegiatan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. Nah itu kita proses tapi tidak masuk pada ruang tindak pidana pemilu. Oh, gitu. Hanya nanti produk kajian kita direkomendasikan kepada lembaga kementerian yang berwenang. Begitu juga dengan ASN. Di non tahapan kampanye, ASN juga bisa kena pelanggaran kode etik netralitas ASN. Kita sudah rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Oh gitu ya. Dari 4 kasus yang sudah ditangani oleh Bawaslu. Saya mau bergeser ke Polda ini. Pak Indra, satu tugas polisi adalah kalau nggak salah kalau salah saya dibenerin ya Pak ya, melakukan patroli cyber Pak, untuk memantau apakah ruang cyber kita ini disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mengarah politik, bisa hoax, bisa fitnah, bisa ujaran kebencian dan sebagainya. Apa benar yang dilakukan sekarang di Polda Jabar Pak? Ya, jadi memang saat ini kan seperti kita ketahui bersama, dunia ini selain dunia nyata ini juga ada dunia maya. Di situ juga ada penduduknya juga ada. Tindak pidana juga mungkin terjadi. Ya. Jadi kalau polisinya sudah ada di dunia nyata saat ini, maka tentunya kita harus ada di dunia maya. Untuk bisa mencegah terjadinya tindak pidana, kita perlu melaksanakan patroli. Khususnya saat ini di masa-masa pemilu saat ini, kita juga bersama rekan-rekan dari Bawaslu, juga ada di Gakumdu juga sudah ada tindak pidana umum, juga ada tindak pidana penyidik dari cyber juga dilibatkan dalam Gakumdu. Kemudian dia melaksanakan patroli di dunia maya karena memang sudah ditetapkan ada akun-akun yang resmi milik partai politik yang didaftarkan ya Pak yang didaftarkan. Disitulah para partai politik ini
melaksanakan kampanye sesuai dengan aturan. Nanti kita melaksanakan patroli apakah diduga ada dia melaksanakan di luar aturan atau bahkan ada akun-akun yang tidak didaftarkan tapi juga melakukan, atau bahkan ada akun-akun fake yang dia sengaja membuat hoax. Itulah tugas selain di dunia nyata juga di dunia fana kita melaksanakan patroli. Sebagai peserta pemilu, ya tentu PKS Jawa Barat ya telah mempersiapkan segala sesuatunya ya, mulai dari visi kita di periode ini untuk transformasi digital, sehingga diarahkan kepada para caleg sebagai ujung tombak, demikian juga struktur sampai tingkat kelurahan desa, itu untuk melakukan kampanye ya berbasiskan digital. Ya. Kemudian juga kami diarahkan untuk berkampanye dengan asik, adem, akur begitu. Ya, sehingga kita menginginkan partisipasi publik ke depannya untuk pemilu ini meningkat ya dengan pendekatan-pendekatan yang adem, asik, akur begitu. Saya mengikuti betul dan mengupas dengan beberapa para ahli-ahli komunikasi, ahli-ahli media, dan juga ahli-ahli pengamat politik, menunjukkan bahwa memang tradisi demokrasi kita dengan pemilihan presiden langsung, di mana gagasan yang harus dikedepankan sudah menemukan bentuknya. Sehingga masyarakat tentu kita harapkan bisa memiliki satu tawaran konseptual terhadap gagasan apa yang nanti akan diberikan kepada masyarakat. Pandangan saya Pak ya mengenai program 80 juta itu ya Pak ya? Ya. Karena memang buat saya pribadi makan itu sebagai kebutuhan dasar ya Pak ya. Saya rasa itu salah satu strategi yang cukup baik. Itu kebutuhan yang utama dasar yang kita butuhkan, bahwa makanan itu tentunya menjadi peluang dan juga masalah yang masih kita hadapi saat ini di Indonesia. Dan saya berpikir bahwa hal itu bukan sesuatu yang mustahil untuk program itu, hanya memang untuk terapan-terapannya pasti akan menemui tentunya beberapa permasalahan, dan saya percaya mereka tentunya akan mencari solusi. Dan untuk saya sendiri di bidang kuliner Pak, memang selain makanan itu sekarang menjadi kebutuhan utama, ternyata sudah menjadi kebutuhan yang kedua juga Pak. Karena banyak kesempatan juga di mana kita berbicara dengan kolega kita itu, kita mencari tempat makan yang proper. Kita juga dengan keluarga, pasti kemanapun kita main kita membutuhkan tempat makan untuk kita keluarga kumpul. Jadi saya lihat peluang yang disampaikan ini tentunya menjadi kabar baik untuk teman-teman khususnya UMKM mungkin di bidang kuliner. Saya lihat ini satu kesempatan yang yuk kita harus ambil sama-sama, kita harus dukung nih memang program yang seperti ini gitu. Kenapa sih kalau artis itu mau nyalek gitu ya? Sebenarnya kalau saya melihatnya artis itu kan kalau konotasinya kalau di Indonesia masih sebagai hiburan. Jadi emang saya ini selalu dianggap sebagai hiburan gitu. Jadinya kayak nggak layak itu untuk masuk ke dunia politik. Padahal sebetulnya di legislatif juga namanya legislatif itu kan mewakili suara-suara rakyat. Saya juga rakyat, saya seniman, korpsnya seniman, tapi saya juga rakyat gitu, yang suaranya juga harus ada yang mewakili. FEB Mahendra Putra pamit undur diri. Kita kembalikan ke MC kita. Sama kekasih makan surabi. Ica mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Febi. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Pak Febi. Mohon izin kepada seluruh narasumber, izin untuk bersama kami di atas panggung. Karena selanjutnya akan ada penyerahan cenderamata dan juga foto bersama yang akan langsung diserahkan oleh CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kami silakan. Kita selalu bisa melakukan apapun yang kita bisa, dengan apapun yang kita punya, dimanapun kita berada. Marilah bersama kita memajukan Indonesia untuk lebih siap menghadapi masa depan. Pantun sebelum menutup acara sore hari ini. Ketemu mantan di alun-alun. Ica Ara ucapkan hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.